Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Farah Azhara dengan NIM 22033017. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek akhir saya dengan mata kuliah asesmen dokter dan dosen pelangku Ibu Dr. Emilia Nur. Baik, pada proyek akhir ini saya membuat e-assessment gerak alirkan dengan menggunakan Google Site. Di mana di sini sudah terdapat halaman-halaman yang saya buat. Pada halaman pertama itu ada halaman home atau halaman depan dari eh, web yang saya buat ini. Pada menu utama itu terdapat petunjuk penggunaan, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, e-assessment, glosarium, daftar pustaka, serta profil penulis. Untuk yang pertama, kita menuju ke petunjuk penggunaan terlebih dahulu. Pada petunjuk penggunaan ini, teman-teman akan diarahkan bagaimana sih cara memakai website e-assessment gerak lingkaran. Nah, di sini dia pertama ada tombol home. Tombol home ini digunakan jika teman-teman ingin kembali ke tanggal yang pertama tadi. Lalu, itu ada tombol previous. Tombol previous ini digunakan jika teman-teman ingin kembali ke halaman sebelumnya. Lalu ada tombol next, itu digunakan untuk menuju ke halaman sebelumnya. Seperti ini, dari petunjuk penggunaan itu kita mau lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman capaian. Jadi kita langsung tekan tombol next. Nah, pada capaian pembelajaran ini terdapat capaian pembelajaran KCE atau kelas 10, di mana gerakan lingkar itu sekarang masuk ke materi kelas 10. Jadi, adapun capaian pembelajarannya pada akhir KCE siswa mampu menerapkan prinsip klasifikasi dan strategi pelestarian keanekaragaman hayati, mendeskripsikan peranan virus, bakteri, dan jamur dalam kehidupan, menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dan pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem, menggunakan sistem pengukuran dalam kerjanya, menganalisis gerak dua dimensi, menganalisis pemanfaatan energi alternatif untuk mengatasi permasalahan ketersediaan energi, menganalisis partikel penyusun materi, dan menerapkan konsep stoikiometri dalam berbagai aspek kuantitatif reaksi kimia, dan menerapkan konsep IPA untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan. Adapun gerakan lingkar ini masuk ke menganalisis gerak dua dimensi. Jadi gerakan lingkar ini masuk ke materi pada fase E. Oke. Nah, di bawah ini terdapat tombol presiden. Itu teman-teman, ketika teman-teman memencet tombol itu, maka teman-teman akan ke halaman petunjuk. Kemudian jika teman-teman ingin lanjut, maka kita lanjut tekan tombol next. Maka teman-teman akan diarahkan menuju ke halaman tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran gerakan lingkar itu yang pertama, menjelaskan pengertian gerakan lingkar. Yang kedua, menjelaskan karakteristik gerakan lingkar beraturan dengan laju konstan. Dan yang terakhir, itu menggambarkan faktor kecepatan pada setiap perubahan posisi gerakan lingkar. Kemudian kita lanjut ke halaman e-assessment. Pada halaman e-assessment ini terdapat 3 asesmen yang saya buat. Nah, asesmen diagnostik itu adalah asesmen sebelum pembelajaran. Di sini nanti gunanya itu untuk mengukur kemampuan awal siswa. Adapun untuk asesmen formatif itu adalah asesmen dalam pembelajaran saat pembelajaran berlangsung. Jadi digunakan untuk mengembangkan kemampuan awal siswa tadi. Jika dia sudah lumayan paham, maka kita akan lanjut ke step selanjutnya. Kita gunakan asesmen formatif. Nah, adapun asesmen formatif itu adalah asesmen akhir, di mana ini gunanya itu untuk mengukur capaian pembelajaran siswa, apakah dari pembelajaran berlangsung sampai akhir itu apakah sudah tercapai atau belum. Nah, kemudian kita lanjut ke asesmen diagnostik terlebih dahulu.
Nah, untuk asesmen diagnostik ini, saya menggunakan Google Form. Jadi, cara gunakannya itu tinggal kita klik aja tes diagnostik ini, maka teman-teman semua akan diarahkan ke Google Form tes diagnostik tadi. Jadi, teman-teman silakan tuliskan nama dan juga kelasnya, kemudian kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Misalkan di sini saya buat nama, lalu kelasnya itu kelas 10. Nah, dan kita lanjut ke berikutnya. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke soal-soal tes diagnostik. Soal-soal tes diagnostik ini saya buat itu dalam pilihan ganda. Jadi sesuai dengan awal tadi, saya ingin mengukur kemampuan awal siswa pada materi. Jika sudah selesai, boleh teman-teman langsung klik tombol kirim ini. Nanti akan muncul berapa skor yang teman-teman peroleh dari tes diagnostik. Jika sudah selesai, kita kembali ke web assessment gratis tadi. Nah, kemudian di sini itu ada dua tombol. Yang pertama itu tombol assessment, yang kedua itu tombol next. Tombol next itu digunakan untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Jika saya tekan, maka kita akan lanjut ke halaman assessment informatif. Namun, jika teman-teman mengklik tombol assessment, teman-teman akan diarahkan menuju ke halaman e-assessment yang awal. Kita lanjut ke asesmen informatif. Untuk asesmen informatif, saya menggunakan link quizzes, di mana teman-teman bisa mengaksesnya itu dengan mengklik quizzesnya. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke web quizzes. Nah, di sini ada terdapat asesmen informatif berdasar. Nah, jika teman-teman mengklik mulai, maka nanti kita akan memulai permainannya ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut. Itu di bawahnya itu terdapat rubrik penilaian asesmen formatif. Dari asesmen tadi itu saya buatkan rubriknya. Terdapat tiga aspek. Yang kedua aplikasi, dan yang ketiga itu pada link tadi itu terdapat tiga bentuk soal. Yang pertama itu adalah pilihan ganda, kemudian ada isi singkat, serta yang terakhir itu ada esai. Di mana untuk nilai akhirnya itu didapatkan dari skor yang diperoleh per skor maksimal itu 100 dikali dengan 100. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, itu adalah halaman asesmen sumatif. Di mana asesmen sumatif ini kita klik saja tombol merah asesmen, maka teman-teman akan diarahkan ke level state. Jadi pada asesmen sumatif ini saya itu menggunakan level state. Bagaimana sih cara penggunaannya? Di sini itu ada tiga kategori soal. Yang pertama itu soal objektif, yang kedua soal menjodohkan, dan yang terakhir itu ada soal esai. Nah, pada soal objektif ini teman-teman bisa langsung mengklik pada opsinya. Misalnya untuk nomor 1 ini jawabannya itu adalah D, maka tinggal kita tulis saja D. Kemudian untuk soal menjodohkan itu teman-teman tinggal menjodohkan dari besar ini ke satuannya yang benar, misalnya dari frekuensi. Frekuensi ini satuannya yang benar itu adalah hertz. Tinggal tarik garisnya saja, dia langsung tersambung. Nah, untuk yang terakhir itu soal esai, teman-teman boleh langsung menuliskan pada kolom yang sudah saya sediakan. Itu tinggal langsung mengetikkan caranya ataupun jawabannya langsung boleh. Jika sudah selesai, teman-teman boleh langsung mengklik finish, maka nanti akan muncul
nilai yang teman-teman perlu. Lanjut, itu pada halaman sudah saya berikan bentuk tiga. Pertama konseptual, yang kedua aplikasi, dan yang ketiga itu pada asis matematik itu terdapat tiga kategori. Yang pertama menjaga konsistensi, yang kedua pilihan ganda, yang terakhir adalah oke, baik. Kemudian kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Itu kita balik ke halaman e-assessment yang di awal tadi. Jika teman-teman semua sudah selesai mengerjakan assessment, maka teman-teman bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Teman-teman akan diarahkan ke glosarium. Di mana glosarium ini adalah pengertian kata-kata yang sering muncul dalam bab gerak melingkar ini. Jadi, contohnya gerak melingkar itu pengertiannya adalah gerak suatu benda pada lintasan berbentuk dan dengan jari-jari konstan. Ya. Kemudian ada juga posisi sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut, frekuensi, periode, percepatan sentripetal, dan juga gaya sentripetal. Oke. Kemudian kita lanjut ke halaman. Itu teman-teman akan dialihkan ke halaman daftar pustaka. Guna daftar pustaka ini adalah buku-buku yang akan kita gunakan selama bab gerak melingkar ini. Jadi terdapat buku fisika dari Dian Poli tahun 2014 dan juga fisika atau SMA dari Saingan tahun 2000. Nah, kita sudah masuk ke halaman akhir, itu adalah profil penulis. Ini adalah profil saya sendiri. Jika teman-teman sudah sampai akhir, teman-teman bisa lanjut kembali ke awal, yaitu ke halaman home. Nah, jika teman-teman itu ingin langsung, misalnya teman-teman langsung ingin melihat halaman e-assessment, maka teman-teman juga bisa langsung mengklik e-assessment ini. Jadi tinggal teman-teman klik langsung, atau teman-teman bisa lihat halaman yang terdapat pada bagian atas ini. Di bagian sebelah logo itu ada home, ada petunjuk penggunaan, ada SPM pembelajaran, tujuan pembelajaran, e-assessment, dan juga ada glosarium, daftar pustaka, dan profil penulis. Nah, teman-teman bisa langsung mengklikkan aja di sini tanpa perlu mengklik next atau previous tadi. Misalnya nih, teman-teman ingin kembali ke halaman capaian pembelajaran, teman-teman bisa langsung mengklik capaian pembelajarannya. Kita langsung diarahkan ke halaman capaian pembelajaran. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.